in the box. And the shot finally comes in patiently by Urat Maun. And somehow it ends up in the back of the net. A big deflection there, perhaps off his own man Walsh, but it is Aldazari confidently steps up here from the spot, and it's saved by Pace. Supporter Yaman sepertinya tidak mau ketinggalan memberi dukungan buat kesebelasannya saat melawan Timnas Indonesia U20. Yaman menghadapi Timnas U20 Indonesia dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini menjadi penentu siapa yang bakal berhak finish di posisi pertama klasemen grup F. Pemenang antara Timnas Indonesia dan Yaman nanti akan memastikan posisi pertama. Dengan menempati posisi pertama, mereka akan langsung secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Sebelum pertandingan antara Indonesia dan Yaman, supporter Yaman pun sudah datang ke Stadion Madia sejak pukul 17.00. Kedatangan mereka tentu saja untuk mendukung Yaman yang akan menghadapi Timnas Indonesia U20 pukul 19.30. Pertandingan penentu ini dipastikan lebih ramai daripada laga-laga sebelumnya melawan Maladewa hingga Timur Leste. Supporter Yaman terlihat ikut hadir di Stadion Madia. Sekiranya ada ratusan supporter Yaman yang hadir dan datang langsung di Stadion Madia untuk memberikan dukungan. Sepertinya supporter Yaman ini datang dari orang sekitaran Jakarta. Mereka tak hanya datang dengan tangan kosong. Supporter Yaman ini bahkan membawa pernak-pernik bendera. Mereka membawa bendera Yaman dan juga heboh terus memberi dukungan saat masuk stadion. Dalam dukungan ini, supporter Yaman membentangkan bendera besar. Bendera Yaman berwarna merah, putih, hitam, itu berukuran sangat besar. Mereka mendukung tim kebanggaan dengan bangga bahkan saat Timnas Indonesia melakukan serangan. Saat supporter Timnas Indonesia U20 memberikan semangat dengan sorakan Ayo Indonesia, supporter Yaman sibuk menyoraki Donitri dan kawan-kawan yang membangun serangan ke pertahanan lawan. Pertandingan berlangsung seru karena hanya juara grup yang otomatis lolos ke final Piala Asia U20 2025. Sementara mereka yang menjadi runner-up harus menunggu hasil di grup lainnya. Seperti diketahui, Yaman dan Indonesia mempunyai peluang besar untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Kedua negara ini sama-sama memiliki 6 poin hasil kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya. Indonesia menang atas Maladewa dengan skor 4-0 dan menumbangkan Timur Leste 3-1. Sedangkan Yaman menang atas Timur Leste 3-1 dan membungkam Maladewa 3-0. Timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen, sementara grup F karena unggul selisih gol atas Yaman. Kita lihat nanti, Timnas Indonesia U20 kuat, Yaman juga kuat. Saya pikir kedua tim dalam level yang sama. Alasan Jean Ravens layak dipanggil Sintayong lawan Bahrain. Jean Ravens memang menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U20 yang penampilannya sangat konsisten selama menghadapi 2 pertandingan yang sudah tersaji di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada 2 pertandingan melawan Maladewa dan Timur Leste, penyerang itu tak tergantikan untuk mengisi barisan penyerang Garuda Nusantara. Alasan yang pertama ialah konsisten mencetak gol. Jean Ravens menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia U20 paling konsisten jika berbicara urusan menjebol gawang lawan pada 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada laga melawan Maladewa misalnya, dia sukses menghadapi dan melengkapi pesta kemenangan Garuda Nusantara setelah mencetak gol keempat pada menit ke-66. Adapun saat menggasak Timur Leste pada laga kedua, pemain berusia 18 tahun ini sukses membuka keunggulan Timnas Indonesia U20 saat mencetak gol pertama pada menit ke-14. Dua, selalu menjadi starter. Salah satu bukti yang menegaskan pentingnya Jean Ravens di skuad Garuda dapat berkaca pada keputusan Indra Jafri yang memberikan kepercayaan penuh kepada pemain asal Dordrecht FC itu. Sebab ada 2 pertandingan ini
Jane Evans dipercaya Indra Jafri untuk bermain sebagai starter. Bahkan pada duel melawan Maladewa, dia sama sekali tak tergantikan di lini depan. Adapun saat melawan Timor Leste, Jane Evans ditarik keluar Indra Jafri pada menit ke-87. Artinya, dia nyaris bermain penuh pada dua laga ini. 3. Sangat berbahaya. Salah satu bukti statistik yang memperlihatkan catatan paling impresif Jane Evans adalah dilihat secara lebih mendalam pada duel melawan Maladewa. Kala itu, dia menjadi salah satu sosok yang berbahaya. Selain mencetak 1 gol, Jane Evans juga mengukir 4 kali tembakan. Ini menjadi angka tertinggi kedua setelah Tony Firmansyah yang melepaskan 6 tembakan. Tak hanya itu, dia juga menghasilkan 4 chance create. Artinya, ia juga bisa menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Angka itu menjadi yang tertinggi pada pertandingan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong punya nazar andai berhasil membawa skuad Garuda melenggang ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan, tim Merah Putih berhasil meraih hasil positif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut menjaga asa skuad Garuda untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Pasalnya, Sinteyong menetapkan target untuk finish di urutan ketiga atau keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu akan menjadi kenyataan, ucap Sinteyong. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat imbuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk menyingkirkan Bahrain dan Cina, sebab hal tersebut paling realistis. Tujuannya adalah merebut poin dari Bahrain dan Cina. Jika kita mengejar 2 tim ini, kita bisa dengan mudah ke posisi 3 atau keempat besar. Lebih lanjut, Sinteyong membuat janji ke dirinya sendiri atau nazar jika berhasil membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ia mengatakan ia ingin tinggal di Indonesia selama hidupnya. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka hidup di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih yang diakrab Sinteyong itu dalam wawancara bersama Korea Selatan I+. Keinginan itu untuk tinggal lebih lama di Indonesia tidak lepas dari kecintaan para supporter terhadapnya. Mereka kerap kali mengeluh-elukan nama Sinteyong di hampir setiap pertandingan Timnas Indonesia. Belum lagi momen menyanyikan lagu Tanah Airku yang dilakukan para supporter seusai melakoni laga. Sinteyong pun takjub dengan hal tersebut yang membuatnya merasa tak terbiasa. Setelah pertandingan, kami berkumpul di lingkaran tengah dan memutar lagu Tanah Airku. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 2 poin. Selanjutnya, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan melakoni 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Sinteyong menilai laga ini sangat penting untuk mewujudkan target finishnya di peringkat 3 atau keempat. Ia mengungkapkan kemenangan menjadi harga mati yang harus diraih oleh Timnas Indonesia.